Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar renungan tentang kejadian-kejadian yang penuh hikmah yang ada di alam ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang cerita ulat yang dianggap merugikan bagi sebagian orang, tapi setelah dia berubah menjadi seekor kupu-kupu, dia malah dianggap bermanfaat bagi sebagian orang. Ada pelajaran buat kita dari cerita ini, dan pelajarannya adalah, mari kita simak ceritanya berikut ini. Bagi sebagian besar orang, ulat adalah hewan kecil yang sangat mengerikan, bahkan mungkin menjijikkan. Karena memang banyak jenis ulat yang sifatnya merugikan bagi manusia, karena dianggap sebagai hama perusak tanaman. Ada ulat yang suka makan daun, dan ada ulat yang suka memakan buah dari tanaman para petani. Bahkan juga ada ulat yang bikin alergi orang yang menyentuhnya atau yang tersentuh. Tangan menjadi gatal, sakit, bahkan bengkak. Tapi di balik kengerian seekor ulat, ada satu pesan dari Sang Pencipta buat kita, khususnya manusia. Pesan itu adalah bahwa sesuatu yang dianggap tidak baik atau sesuatu yang ditakuti bisa saja berubah menjadi sesuatu yang baik dan menjadi indah. Bahkan sangat diharapkan kehadirannya, sebagaimana seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Sekarang coba kita amati dan perhatikan baik-baik hikmah apa yang Allah ingin sampaikan secara tersirat dan tersurat pada metamorfosis seekor ulat yang kemudian menjadi seekor kupu-kupu. Seekor ulat adalah binatang kecil yang berkembang biak dengan bertelur, kemudian menetas menjadi seekor ulat kecil, terus berkembang menjadi ulat dewasa. Di dalam proses perkembangannya, dari telur sampai menjadi ulat dewasa, tentunya seekor ulat perlu makan agar bisa bertahan hidup dan berkembang. Tapi dalam proses perkembangannya inilah kadang menjadi masalah bagi manusia, karena dampak buruk yang diakibatkannya pada tanaman petani, seperti rusaknya buah dan daun akibat dimakan oleh ulat tersebut. Ketika memasuki waktunya di mana seekor ulat harus melakukan perubahan diri secara fisik dan tabiatnya, maka seekor ulat akan pergi meninggalkan kebiasaannya memakan daun dan buah tanaman petani. Seekor ulat akan pergi menyendiri, mencari tempat yang aman dan nyaman agar proses perubahannya tidak diganggu oleh makhluk lain. Setelah menemukan tempat yang dicarinya, maka seekor ulat kemudian menancapkan dirinya pada tempat di mana dia akan berdiam diri selama proses perubahan. Setelah itu, beberapa hari kemudian, maka terlihatlah perubahan pada warna dan bentuk fisiknya. Seekor ulat kemudian berubah menjadi sebuah kepompong sampai batas waktu yang ditentukan oleh Tuhannya. Kemudian, ketika waktu dari maksud dan tujuan perubahan itu tiba, maka kepompong itu mulai retak dan perlahan muncullah sosok makhluk yang baru dari dalam kepompong tersebut. Diawali dari munculnya kepala, kemudian sayap. Setelah itu, nampaklah sosok baru yang begitu indah dan penuh warna yang mempesona. Seekor kupu-kupu yang bisa terbang bebas kemanapun dia suka. Sangatlah berbeda ketika dia masih menjadi seekor ulat yang hanya bisa berjalan secara perlahan. Dulu ketika menjadi seekor ulat, dia dibenci karena suka merusak tanaman. Tapi sekarang, ketika dia menjadi seekor kupu-kupu, dia sangat disayangi. Selain keindahannya, seekor kupu-kupu juga membantu para petani dengan menjadi serangga yang membantu proses penyerbukan pada bunga-bunga tanaman. Dulu, ketika menjadi seekor ulat, makanannya adalah daun dan buah. Tapi sekarang, ketika dia menjadi seekor kupu-kupu, makanannya adalah nektar yang merupakan hasil sekresi pada tanaman yang merupakan bahan utama madu. Lalu apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari kisah metamorfosis seekor ulat menjadi kupu-kupu?
Kita adalah makhluk Allah yang selalu melakukan kesalahan dan dosa dalam setiap hala nafas kita, kecuali bagi mereka yang dibimbing oleh Allah. Tapi kita juga tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kita bisa berubah dengan cara hijrah dari suatu tempat di mana tempat itu berpotensi buat kita untuk melakukan dosa dan kesalahan. Kita berpindah ke tempat di mana suasananya lebih bisa membuat kita melakukan lebih banyak kebaikan. Inilah hijrah tempat namanya. Kemudian kita hijrah dari kebiasaan perbuatan buruk kita yang menghasilkan dosa kepada kebiasaan perbuatan baik yang menghasilkan pahala. Inilah hijrah perbuatan namanya. Kemudian kita hijrah juga dari pikiran-pikiran buruk yang bersumber dari keinginan hawa nafsu kepada pikiran-pikiran baik yang bersumber dari hati nurani kita. Inilah hijrah akhlak namanya. 3 macam hijrah inilah yang harus kita lakukan jika kita ingin menjadi lebih baik seperti ulat yang berubah jadi kupu-kupu. Karena ulat juga melakukan hijrah tempat, di mana sebelumnya kebiasaan tinggal ulat sehari-hari hanyalah dari daun ke daun. Tapi setelah ulat menjadi kupu-kupu, kebiasaan tinggalnya dari bunga ke bunga. Ulat juga melakukan hijrah perbuatan, yang sebelumnya ulat suka memakan daun dan buah tanaman. Kemudian setelah menjadi kupu-kupu, dia tidak lagi makan buah dan daun, tetapi mengisap saripati bunga sebagai makanannya. Dan ulat juga melakukan hijrah akhlak, yang sebelumnya ketika menjadi seekor ulat, dia dianggap merugikan para petani karena suka merusak tanaman. Tapi setelah berubah menjadi kupu-kupu, dia dianggap bermanfaat karena membantu proses penyerbukan bunga tanaman para petani. Itulah proses perubahan pada ulat dari sesuatu yang dianggap merugikan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Seperti itulah yang harus kita lakukan jika kita ingin berubah menjadi lebih baik. Dari cerita ulat menjadi kupu-kupu, ada 2 kunci utama yang bisa menyebabkan ulat berubah menjadi kupu-kupu. Yang pertama adalah hijrah, dan yang kedua adalah ujlah. Tentang hijrah sudah kita bahas, dan tentang ujlah, yaitu proses pengasingan diri. Insya Allah, kita akan bahas di lain kesempatan. Meskipun sebenarnya ujlah adalah bagian dari hijrah. Nah teman-teman, inilah sedikit cerita tentang proses ulat yang menjadi kupu-kupu. Semoga cerita ini memberi manfaat buat kita dan kita bisa mengambil pelajaran sehingga kita bisa berubah menjadi lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih ya karena sudah meluangkan waktu menyimak cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.